Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah teori komunikasi kita bakal bahas pertemuan soal tradisi teori komunikasi. Tradisi, ada yang tahu apa itu? Jangan hening dong, apa? Ada yang tahu? Kebiasaan, oke. Lainnya? Norma sosial yang dari dulu sampai sekarang. Oke. Nah, di sini kita bakal bahas tradisi, bukan terkait norma sosial, bukan terkait kebiasaan, tetapi terkait pengelompokan. Nah, jadi di sini poin perkuliahan kita itu bakal bahas apa aja, definisinya, tradisi komunikasi itu apa, terus macam-macamnya dari tradisi komunikasi itu apa aja. Nah, kalau diumpamakan tradisi itu tuh kayak genre dari film. Nah, teori ini nanti tuh disesuaikan dengan kelompok-kelompok, dengan jenis-jenis yang sesuai dengan peruntukannya. Kayak gitu. Nah, nanti ini bakal dibagi menjadi 7 macam. Nah, sebenarnya Bu, teori aja udah pusing, kenapa perlu dikelompok-kelompokin? Nah, justru pengelompokan ini mempermudah teman-teman ketika ingin melakukan penelitian, oh kira-kira masuknya ke tradisi bagian mana ya? Nanti kita bisa lihat di situ lebih cocok dengan topik penelitian saya atau kurang cocok, kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya dari 7 tradisi yang bakal saya jelaskan, itu ada salah satu jenis tradisi yang paling tua, yaitu tradisi semiotika. Istilah semiotika dengan istilah komunikasi itu sendiri justru lebih tua istilah semiotika. Karena apa? Karena semiotika itu sudah dari zamannya Aristoteles. Udah zaman before Christ lah, kayak gitu. Nah, kalau komunikasi sendiri justru istilahnya, kajiannya baru dibahas menjadi cabang ilmu sendiri setelah Perang Dunia. Kayak gitu. Karena apa? Karena ada propaganda dan sebagainya. Nah, di sini kita langsung ke 7 tradisinya itu sendiri, yaitu ada 7 macam. Yang pertama retorika, terus yang paling tua itu terus ada semiotika, terus ada juga fenomenologi, terus ada sibernetika, ada sosiopsikologi, ada sosiokultural, sama ada kritis. Nah, retorika itu berbicara soal apa sih? Retorika adalah seni berbicara di depan publik. Nah, bagaimana saya bisa mempengaruhi orang lewat gaya komunikasi saya, itu merupakan retorika. Nah, kalau misalnya sekarang itu kan kita ngomongin soal komunikasi publik. Bedanya komunikasi publik sama komunikasi massa apa itu? Ayo, ada yang ingat? Ayo, apa tuh? Publik sama massa. Publik itu spesifik yang dituju, sedangkan kalau massa itu lebih heterogen. Jadi gini, misalkan nih, oh saya kan pakai media sosial Bu, kayak gitu. Saya itu udah ada target audiens saya siapa-siapa nih, kayak gitu. Atau misalnya ada anak kecil yang akses konten-konten dewasa tuh, padahal kan udah ada target audiensnya. Nah, ini dinamakan komunikasi massa. Walaupun sudah ada target audiensnya, orang secara heterogen bisa mengakses konten itu. Nah, sedangkan kalau misalnya di perkuliahan ini, yang bisa datang itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang kuliah atau misalnya tertarik dengan materi ini. Kayak gitu. Sedangkan misalnya orang dari mahasiswa lain tanpa ada perjanjian tertentu, sangat kecil kemungkinannya untuk masuk ke ruang perkuliahan. Nah, jadi komunikasi publik tadi ngomongin soal spesifik publik tertentu, spesifik ke target audiens tertentu, kayak gitu. Nah, di sini ngomongin gimana nih saya meyakinkan spesifik audiens ini supaya tadi mengikuti apa yang saya inginkan. Misalkan nih saya mau sosialisasi misalnya penggunaan masker nih waktu masa Covid, kayak gitu. Oh, berarti kan saya harus meyakinkan nih orang-orang yang misalnya kerja di pabrik dan sebagainya, kayak gitu harus menggunakan masker. Nah, ini masuk ke retorika. Jadi seni berbicara di depan publik. Retorika tadi intinya adalah seni berbicara di depan publik seperti yang saya sampaikan. Terus semiotika
semiotika itu artinya adalah ilmu mengenai tanda. Jadi konsep utama dalam semiotika adalah denotasi, konotasi. Jadi yang lebih ditekankan yang konotasinya. Jadi makna-makna yang multitafsir. Kayak gitu. Dan multitafsir di sini kita tidak boleh mengartikan sesuai subjektivitas penulis. Nah, seringkali kesalahan penelitian semiotika itu adalah mengartikannya berdasarkan tadi persepsi dari penulis itu seperti apa interpretasinya. Padahal yang tepat adalah menggunakan interpretasi budaya yang mengikat teks itu seperti apa. Kalau misalnya saya ngomongin Naruto nih, saya tapi bahasnya pakai budaya Jawa yang nggak nyambung. Kayak gitu. Atau misalnya saya ngomongin merah berarti berani. Kayak gitu. Tapi saya tidak berikan referensi pendukungnya. Itu berarti ya berdasarkan pengetahuan umum saya. Maka saya harus memberikan referensi pendukungnya. Kayak gitu. Nah, di sini intinya adalah makna itu bukan berada di kata-kata. Makna itu berada di pikiran manusia, di tiap individu. Kita trilingual. Anjing asuh bitch. Oke. Di sini bukan bermaksud mengajarkan berkata-kata kasar, tapi kenapa kata-kata umpatan selalu menggunakan anjing? Kayak gitu. Oke, kita cari ke konteks budayanya. Anjing misalkan di Indonesia, oh ternyata Indonesia banyak diwarnai nuansa budayanya dengan Islam. Kayak gitu, oh anjing dianggapnya najis. Kayak gitu, oh maka ketika mengumpat orang lain dengan anjing, maka akan cenderung tadi melukai orang lain karena lu najis tuh, kayak gitu. Nah, bitch di luar negeri nih, bahasa Inggris. Bitch artinya anjing betina, kasar juga. Kenapa? Di sana kan mungkin agamanya bukan dinominasi oleh Islam. Kayak gitu kan mereka juga ngomong bitch itu sebagai sesuatu umpatan karena lebih ke arah bentuknya nih. Oh, ternyata bitch itu anjing betina itu kayak ketika melahirkan terus-menerus bentuknya tuh jadi ya seperti itulah. Jadi dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak menarik kayak gitu, asu juga kayak gitu. Nah, tapi kita lihat lagi konteksnya seperti apa. Ada pergeseran makna kan. Kadang-kala kayak misalnya anjing keren banget. Saya tidak bermaksud memaki, tapi bentuk kayak kekaguman. Kayak gitu. Atau misalnya bahasa Inggris nih, ngomongin, tuh cewek keren tuh, I'm a bad bitch, kayak gitu misalnya. Nah itu kan juga konteksnya bergeser lagi. Jadi kita harus tahu nih, oh ada pergeseran makna seperti apa, kita cari referensinya. Kayak gitu secara budaya. Kayak gitu. Ini juga kenapa nih, ini iklan parfum. Kenapa nih berbagai macam iklan parfum, iklan kaleng dan sebagainya lah sejenis itu seringkali dikaitkan dengan menarik lawan jenis. Padahal kan kita pakai parfum ya biar nggak bau aja, atau misalnya baunya kita suka nih, selera wangi-wangiannya kita suka kayak gitu. Nah kenapa nih? Nah kita cari tahu nih konteks budayanya seperti apa kayak gitu. Oh ternyata pada zaman dulu dan sebagainya ternyata seperti ini digunakan untuk menarik lawan jenis dan sebagainya gitu. Fenomenologi intinya adalah kita nggak pernah ngalami tapi kita pingin tahu nih pengalaman orang lain kayak gimana, tujuannya apa untuk memperbesar empati kita kayak gitu. Nah ini kita berusaha menggalinya lewat dialog. Jadi kayak sering mungkin ada yang curhat kayak gitu. Teman-teman pernah dengar nggak? Stealing spotlight. Kayak misalnya, saya yang cerita, kok malah jadi dengerin dia cerita sih? Kayak gitu, kayak dia nggak ngertiin saya deh, kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh kayak supaya kita memahami posisi orang lain tanpa kayak mengintervensi cerita orang lain. Kayak gitu. Nah, ketika penelitian fenomenologi, kita tidak boleh, aku juga pernah kayak gitu ke informan kita. Kayak gitu. Nah, itu juga belajar berempati nih ketika kita melakukan penelitian fenomenologi. Kayak gitu. Nah, sibernetika intinya adalah ngomongin soal proses seperti yang saya sampaikan tadi.
Nah, ini bisa nih ngomongin soal alurnya gimana. Ini kalau teman-teman tahu ada jaringan komunikasi kayak gitu. Nah, bisa dari sosial media, bisa secara jaringan komunikasi interpersonal. Terus bisa juga nih teman-teman yang meneliti soal strategi nih kayak gitu. Oh, berarti kan saya ingin tahu nih alurnya kayak gimana. Ini misalnya contohnya IMC, strateginya kayak gimana nih alurnya. Ini pakai sibernetika juga. Nah, ini penelitian sibernetika walaupun ada juga yang kuanti dan kuali, yang kualitatif itu nuansanya adalah kuantitatif. Karena apa? Karena posisi peneliti tidak ikut campur ke hasil yang diteliti. Karena kita hanya mendeskripsikan dari subjek penelitian lah kayak gitu. Jadi kita berjarak dengan apa yang kita teliti. Ya udah, kita neliti perusahaan, kita nggak usah ikut campur soal perusahaan itu dong, berarti kurang lebih seperti itu. Sosio-psiko. Nah, ini biasanya di penelitian-penelitian kuantitatif ngomongin soal apa? Soal pengaruh dari interaksi. Jadi ada kecenderungan orang secara psikologi itu bertindak seperti apa. Kayak gitu berdasarkan stimulus-stimulus yang ada. Bisa dari interaksi, bisa dari pesan, bisa dari media. Kalau konteksnya komunikasi. Nah, ini tujuannya apa? Oh, saya tujuannya mengubah orang itu seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, sosiokultural. Sosiokultural adalah komunikasi. Tujuannya apa? Untuk menciptakan realitas sosial. Jadi kayak misalnya orang di suatu komunitas nih, kayak gitu. Oh, pemahaman saya terhadap nilai-nilai komunitas seperti apa? Dan itu nanti bakal memberikan sumbangsih ke komunitas saya atau enggak sih? Semacam kayak gitu. Jadi untuk memproduksi budaya ketika kita berinteraksi. Ada yang tahu ini? Apa itu? Piring terbang. Jadi piring terbang itu merupakan suatu tradisi yang unik di daerah Solo Raya lah ya, kayak gitu. Kalau misalnya biasanya itu kan prasmanan, kayak gitu. Kalau misalnya disajiin satu-satu, itu juga, oh maksudnya apa nih? Kayak gitu, pemaknaannya seperti apa? Oh ternyata misalkan, oh supaya warganya yang diundang itu menjadi lebih nyaman dan sebagainya, itu kan juga ada pemaknaan di dalamnya, kayak gitu. Nah ini kritis. Kritis itu tadi wacana ketidakadilan, adanya ketimpangan kekuasaan, intinya itu. Intinya lebih ke arah topik ketimbang ke tanda kutip metode tertentu sih. Kayak gitu. Nah, di sini inflasi nilai lagi naik nih, inflasi nilai di perguruan tinggi kayak gitu. Nah, jadi kadang kayak dilema nih. Karena misalnya akreditasi mewajibkan nilai mahasiswa tinggi supaya mendapatkan standar tertentu nih, kayak gitu. Terus atau misalnya ketika mahasiswa, dosen misalnya jadi takut sama tanda kutip mahasiswa ketika mendapatkan penilaian buruk nanti berdampak ke depannya seperti apa, kayak gitu. Itu kita lihat di situ juga kayak gitu. Oh, apakah ada sistem yang kurang adil atau mengakomodir, itu juga bisa kita lihat ketimpangan kayak gitu. Nah, kita kuis. Apa nih, kita ngecek nih teman-teman dengerin saya nggak sih? Atau jangan-jangan, aduh ngantuk bu, aduh lapar gitu. Nah, kita lihat dari judul ini, kira-kira masuk dari salah satu 7 ini yang mana nih? Peranan nilai budaya Batak, yaitu falsafah, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon dalam membentuk komunikasi keluarga konsensual. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Sosiokultural. Kenapa tuh? Soalnya ini membahas tentang nilai budaya Batak dalam membentuk keluarga konsensual, berarti sosiokultural. Oke, terima kasih Pandu. Oke, selanjutnya yang kedua, hubungan motivasi pencarian informasi umum politik, konflik kandidat dan karakter ideal kandidat terhadap kepuasan pengikut akun Instagram bijakmemilih.id. Siapa yang mau jawab? Ana atau Gendis? Oke, silakan Ana. Itu termasuk ke sosiopsikologi. Kenapa tuh? Karena ada hubungan sebab akibat antara audiens dan media. Oke. Sekali. Oke,
nih? Yang ketiga, strategi integrated marketing communication pada bisnis fotografi. Studi kasus perancangan, komunikasi, pemasaran, restu ibu. Ya aman. Ya. Apa? Oke, apa nih? Masuknya apa? Apa ya? Ada yang bisa? Fenomeno kah? Cybernetica, Bu. Oke, betul, sibernetika. Karena kita ngomongin strategi. Berarti kan proses pesan itu seperti apa? Kayak gitu, proses komunikasi salah maksudnya. Selanjutnya, misalnya ini, komunikasi politik Anies Baswedan dalam membentuk opini publik melalui media sosial menjelang pemilihan presiden 2024. Apa itu? Retorika. Retorika atau? Tadi ada yang jawab saya retorika. Oke, iya retorika. Karena kan berbicara di komunikasi publik spesifik, oh ke audiensnya seperti apa nih, kayak gitu. Ini ada nih representasi penetrasi sosial pada lirik lagu Hati-Hati di Jalan oleh musisi Tulus. Semiotika, Bu. Ada yang salah? Bukan yang benar semiotika, tapi ada yang perlu dikoreksi nggak dari judul ini menurut teman-teman? Apa? Bukan judulnya. Bisa dilakukan penelitian semiotika nggak menurut teman-teman? Bisa dilakukan penelitian semiotika nggak topik ini? Karena udah jelas mau hati-hati di jalan, nggak mau tafsir. Yeay! Benar Raisa. Nggak multi tafsir. Ini lebih ke arah depenetrasi ya, ketimbang penetrasi. Karena kan dia akan ke hubungannya selesai. Kayak gitu, lebih ke depenetrasi. Jadi semakin asing lah. Kalau penetrasi kan semakin mendalam kan ya, kayak gitu. Nah di sini tadi benar, jadi teman-teman ketika mau melakukan penelitian semiotika, menjadi catatan adalah ketika teksnya itu tidak multitafsir, maka teman-teman saring dulu secara pribadi, oh itu berarti nggak bisa saya kaji secara semiotika, kayak gitu. Selanjutnya, pengaruh kepercayaan diri, pertemanan, dan toleransi terhadap tingkat kecemasan mahasiswa asing di Universitas 11 Maret. Masuknya yang mana nih tradisinya? Kenapa tuh? Pengaruh dari apa? Tadi kan interaksi pesan media atau apa? Dari apa? Dari orang tuh gimana? Orangnya gimana? Apa? Interaksi, pesan, atau media? Interaksi. Nah, kita lihat kalau misalnya di sini kan kita ngomongin pesan, berarti dari interaksinya. Kayak gitu. Lanjut. Ada nih para social relationship dan pemaknaan kesepian pada platform Weverse. Loyalitas and Citizen Surakarta menengah sosial ke bawah. Masuknya apa nih kira-kira? Fenomeno. Kenapa gendis? Ayo, ya. Apa nih? Ada yang tahu? Bener fenomeno. Kan karena kita nih, iya pengalaman. Jadi kayak misalnya gini, orang itu kalau misalnya ngefans dengan sosok tertentu itu kan kayak berusaha untuk misalnya membeli merchandise dan sebagainya kepada yang dikagumi tersebut. Itu suatu hal yang umum. Nah kalau orang misalnya secara finansial itu aman, maka mereka oh ya udah hal yang biasa. Akan menjadi unik ketika misalnya oh saya misalnya secara ekonomi kurang nih, kok saya bela-belain untuk memberi hal-hal yang tersier. Kayak gitu. Nah ini menarik juga untuk dikaji. Kayak gitu apa sih pertimbangannya? Kayak gitu. Terus selanjutnya, pengaruh konten berisi informasi musisi, stage act, dan daya tarik lirik terhadap keputusan pembelian tiket konser Traffic Jam Music. Apa nih masuknya? Kenapa tuh? Sosiosiko karena pengaruh media. Media apa pesan? Oke, pengaruh pesan. Bener. Terus selanjutnya nih. Kritis. Kenapa tuh? Soalnya ada wacana. Bukan wacananya, hegemoni.
Oh iya. Keywordnya hegemoni. Jadi hegemoni itu adalah semacam kayak apa ya, pengaruh utamaan lewat apa ya, lewat media, lewat budaya populer, itu yang dinamakan hegemoni kayak gitu. Oke, itu teman-teman sudah bisa menjawab semuanya. Berarti saya sudah menyampaikan dengan tepat ke teman-teman. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya kita bakal bahas soal peta teori. Apakah sejauh ini teman-teman ada pertanyaan sebelum saya sudahi pertemuan hari ini? Ya, gimana Pandu? Ini Bu, jadi ada judul penelitian itu komunikasi lingkungan dan media sosial Instagram. Terus pada umumnya analisis isi kualitatif pada konten Instagram pada Wara Group program Referendum Sungai Citarum. Itu berarti maksudnya sibernetika atau yang sosial kultural? Sibernetika atau sosiokultural, kamu mau ngomongin soal nilainya, nilai dari organisasi Pandawara ini, atau kamu ngomongin soal prosesnya aja? Ini sih Bu, ngebedah kontennya, terus berdasarkan teori komunikasinya Robert Cox gitu. Jadi itu maksudnya apa Bu? Kalau kayak gitu bukan analisis kualitatif. Iya Bu. Yang berarti berapa konten? 10 kontennya. Kenapa pertimbangannya itu? Maksudnya? Kenapa pemilihan 10 konten itu? Soalnya di programnya itu, program Referendumnya itu kontennya ada 10 yang mereka ambil. Kenapa nggak analisis isi kuantitatif? Isi kualitatif soalnya Ya. ini Bu, soalnya dilihat kan kalau sepengetahuan saya analisis isi kualitatif itu nanti harus dikategorikan Bu, yang nanti kategori-kategori. Nah terus nanti kategorinya itu berdasarkan fungsi komunikasi lingkungannya Robert Cox Bu. Jadi nanti ada yang fungsi praktis sama konstitutif. Jadi oleh karena itu jadinya. Oke, kalau saya lihat itu lebih ke kuantitatif sih. Jadi kamu memetakan dari konten-kontennya itu kayak pendekatan strategi dan sebagainya itu seperti apa, kayak gitu. Ketimbang ke kualitatif kayak gitu. Jadi kamu metain, oh kategorisasinya misalnya yang satu soal advokasi lingkungan. Jadi kan Robert Cox tuh ada berapa tuh? Ada 7 atau berapa? Kategorisasinya 6 apa 7 ya? Kategorisasi yang fungsi lingkungan atau apa? Yang komunikasi lingkungan Robert. Oh ada 7 Bu. 7 kan? Iya. Nah itu dari 7 itu kamu katain, oh ternyata paling banyak yang masuk poin keberapa nih, misalnya poin ke-5 kayak gitu. Oh berarti tujuan dari konten ini adalah untuk yang seperti itu. Jadi kamu pakai pendekatan misalnya strategi komunikasi dan sebagainya, lebih ke kuantitatif sih menurut saya, dipetain. Tapi kalau kayak gitu berarti masuknya sibernetika atau gimana? Sibernetika. Oh iya. Oke? Oke, kamu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, apa tuh? Jadi kalau yang si Pandu tadi kan soal yang apa kontennya Bu. Jadi kalau bisa aku meneliti film soal, jadi si film itu yang aku teliti adalah gimana cara karakter itu mempengaruhi karakter lain untuk, karena itu film pemilihan pemimpin ya Bu. Gimana cara antar karakter ini saling mempengaruhi sehingga itu nanti tercipta sebuah keputusan di mana salah satu karakter ini mendominasi Film apa? Conclave. Oh, oke. Jadi itu mungkin kalau di dalam penelitian itu maksudnya, kalau aku meneliti soal bagaimana cara karakter itu mempengaruhi karakter lain, itu maksudnya sibernetik, retorika atau yang apa? Psikososial. Bukan dong. Bukan psikososial, itu berarti kita ke audiensnya. Kalau itu kan tokoh. Jadi ada yang ngisi survei. Kalau sosiosiko kayak gitu. Lebih ke semiotika nanti, tapi pendekatannya misalnya ngomongin soal bisa pakai retorika kayak gitu, teori-teorinya, atau bisa juga pakai soal interaksi. Kayak gitu, kayak pengaruh dari interaksi itu seperti apa sih? Kayak gitu, itu yang bisa kamu gunakan sih. Lebih ke semiotika lebih tepatnya sih. Kayak gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Baik. Kalau sudah cukup pertanyaannya, saya sudahi pertemuan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.